Silakan Pak. Ya, tadi kamu udah minta maaf, harus minta maaf lagi nih. Apa sih gila hormat Pak? Bukan hormat. Jangan menyerang fisik kalau diskusi. Jangan menyerang. Pak Haji, buka kameranya. Jangan baper Pak Haji ya. Sekali-sekali cukur kumisnya Pak Haji biar ganteng. Pak Haji, saya ingin tanya kepada Anda Pak Haji, boleh? Satu. Bang Satu. Saya tanya kamu satu. Kalau kamu tidak mau ditanya, kamu turun silakan. Boleh nggak saya tanya kamu satu hal? Sebelum saya tanya, kenapa Anda selalu menyerang pribadi ini saya, fisik saya? Jangan baper lah ya Tuhan. Ya nggak boleh. Anda ya udah, oke, saya minta maaf Pak Haji ya. Oke, saya minta maaf. Itu saya koreksi. Maaf. Ini saya rekam ya. Iya, saya koreksi. Saya mengalah. Maaf ya Pak Haji ya. Maafkan salah-salah saya. Saya rekam ya ini ya. Anda minta maaf kan? Iya, saya minta maaf. Udah. Sekarang boleh kita diskusi. Ya diskusi. Jangan menyerang fisik orang. Oke, sip. Boleh sekarang. Oke. Maaf ya. Oke, sekarang kita diskusi. Ini kan disaksikan orang banyak. Anda selalu menyerang fisik. Iya Pak Haji ya Tuhan. Udah Pak Haji, maaf. Udah. Sekarang kita diskusi Pak Haji ya. Enggak, saya ingatkan lagi Anda ini. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim Pak Haji. Udahlah, jangan Chinese Pak. Udah, kita diskusi mau nggak? Apakah saya pernah nyerang fisik Anda? Iya, mau nggak? Kau kemarin nyerang saya bilang, RK kamu kerja nggak? Ya saya nanya, kerja apa nggak? Jawab aja. Udah, jangan bahas yang lain. Kita diskusi sekarang ya, mau? Mau? Dulu. Mau nggak diskusi di Pak Haji? Saya minta dulu kamu ini. Enggak mau. Turun. Udah ya kayak terus yang mau kamu tanya dengan saya apa? Oke, saya tanya kamu Pak Haji satu hal. Pak Haji, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad Isra dan Miraj? Silakan. Datanya mana? Ya, datanya mana? Silakan. Ya. Yang menyaksikan kalau manusia nggak ada. Nggak ada manusia yang menyaksikan. Terus siapa yang menyaksikan? Ya, hanya Jibril. Malaikat Jibril. Jibril ada nggak? Jibril ada. Oke. Ini Pak, saya tunjukkan data Pak ya. Bapak bisa buka di dalam surah Al-Isra ayat 60 Pak. Silakan. Ya. Ingatlah ketika kami ini siapa Pak? Kami itu berarti Rasulullah dengan Jibril. Kita buka dulu Pak ya. Dan sekali ini kalau kami di sini Pak, ini merujuk pada Allah Pak. Ya, kalau kita lihat Ibnu Katsir maupun Jalalain, Tahlili dan lain-lain nih Pak. Kalau Bapak bilang ini Rasulullah, kita baca. Ya. Ketika kami berfirman, siapa yang berfirman? Rasulullah dengan Jibril. Terus. Jadi kami di sini kita sesuaikan dulu. Kami ini siapa? Ya terus baca dulu. Teruskan. Ketika kami berfirman kepadamu, sesungguhnya Tuhan dengan ilmu dan kekuatan ini nggak ada dalam bahasa Arab ya Pak ya. Meliputi seluruh manusia, kami tidak menjadikan ruyah dan kami telah mempersiapkan kepada melainkan seujian ya bagimu. Sabar, Al-Quran sabar. Bukan. Al-Isra ayat yang ke-60. Maaf. 61. Al-Isra. Ketika yang berfirman sujudlah kamu semua kepada Adam. Ya, mereka pun sujud. Ini. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Ya. Apakah aku bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Oke. Bukan ini sih sebenarnya. Oke. Maaf. Saya salah data ya. Yang saya tanyakan, kalau tidak ada yang menyaksikan, ya, dalam situasi Nabi Muhammad Isra Miraj itu saat itu, dia dalam kondisi seperti apa, Pak? Kondisi Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul. Oke, saya buka data aja ya.
peristiwa Isra dan Miraj, Pak. Ya, peristiwa Isra dan Miraj. Ya, ini peristiwa dia menceritakan beliau menaiki burak. Ya. Kemudian peristiwa di mana kita lihat di sini, nah ini. Nih, aku kembali tidur lagi. Aku tidur lagi. Nih. Aku tidur lagi. Ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk kedua kalinya. Ia membangunkan aku. Aku ini siapa? Dia baca terus dulu, baru nanya. Oke. Ya. Ia membangunkan aku sehingga aku tersadar. Namun aku tidak melihat apa-apa. Aku kembali tidur lagi. Si aku ini siapa yang tidur lagi? Dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk ketiga kalinya. Kemudian menggerak-gerakkan badanku sehingga aku bangun. Lalu ada seekor hewan putih yang besarnya antara kuda dan keledai. Hewan tersebut rupanya memiliki sayap. Nah, ini siapa dalam keadaan tidur? Dalam kisah Isra Miraj ini siapa, Pak? Ya, Rasulullah berarti. Oh, itu mimpi atau apa, Pak? Dari kejadian ini, Pak, akhirnya banyak yang murtad, Pak. Nih. Banyak yang murtad. Nih. Banyak orang yang tadinya sudah masuk Islam, murtad gara-gara peristiwa Isra Miraj ini, Pak. Nih. Banyak yang tadinya sudah masuk Islam, gak jadi lagi batal, Pak, pada saat itu. Kembali ke agama sebelumnya. Ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai mujizat, Pak? Ya, mujizat. Orang yang beriman. Mujizat itu apakah dalam keadaan tidur, mimpi? Jadi gini. Nah, silakan. Karena Isra Miraj itu tidak, kalau dengan akal itu kita nggak mampu untuk menalarnya. Dengan keimananlah maka kita percaya. Itu ya. Kalau orang yang tidak beriman tidak akan percaya. Itu. Karena kita beriman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya. Kalau orang yang nggak percaya ya pasti dia akan percaya, kan gitu. Ya, itu Isra Miraj karena di luar jangkauan. Kalau ditanya saksi nggak ada. Yang menyaksikan itu hanya malaikat Jibril. Ya, Jibril pun hanya sampai di langit yang ketujuh. Kenapa? Karena Jibril nggak sanggup menghadap Allah, cukup diantar sampai langit ketujuh. Jadi Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, di situ Rasulullah itu diperintahkan sebenarnya sholatnya itu 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi dikurangin karena Rasulullah yakin bahwa umatnya tidak akan mampu melaksanakan sholat. Itu perintah sholat Isra Miraj itu 5 kali, hanya 5 kali. 5 Saat kali itu di sehari rumahnya semalam siapa, Pak? aja. Rumahnya Ummu Hani kan, Pak? Jangan dipotong. Tadi kamu ngomong nggak dipotong. Katanya orang nggak sekolah. Kelamaan kalau soalnya potong. Bapak ngomong, silakan. Ya kan? Saya ingatkan Anda loh. Ya. Silakan. Jangan Iya, baper, Pak. cara orang berpendidikan itu kalau Iya, ngomong silakan lanjut. Jangan baper, Pak. Ya, nggak betul, baper Pak. saya. Saya nggak pernah baper. Saya maklum, Ya. Pak. Silakan bicara, Pak. Itu hanya 5 kali. Nah, maka kalau orang yang nggak beriman tidak akan percaya. Kalau soal yang dibilang RK tadi orang mencemahkan itu tidak percaya, yang mau keluar dari Muslim itu hak dia. Tetapi banyak juga orang di luar Muslim yang menjadi Muslim. Kan gitu. Agama itu kan silahkan, itu hak dari segala manusia. Silahkan. Mau percaya silahkan. Nggak percaya silahkan. Ya kalau saya percaya, saya beriman. Itu beriman dengan agama saya. Seperti RK beriman kepada Kristen, ya silahkan. Oke. Yang nggak Sudah, boleh Pak, ya? itu RK. Gini loh. Sudah ya, Pak, ya? Terlalu Kalau panjang, ada Pak. perbedaan Kita di diskusi antara jangan kita terlalu di dalam panjang, Pak. Al-Quran Langsung maupun tiktokan aja, hadis, jangan terlalu panjang, termasuk Pak. Jangan terlalu Injil, panjang, Pak. itu jangan menjadikan perdebatan. Iya, jangan terlalu Ya, panjang, Anda Pak. orang Santai, Pak. berpendidikan katanya, Pak, tapi tenang, Pak. tidak Jangan mau terlalu potong panjang, Pak. harusnya. Jangan terlalu panjang, Pak. Lah, enggak, sekarang gantian nanya, boleh nggak? Sabar, jangan terlalu panjang. Enggak, saya Ketika nanya. Musa, sabar, Pak. Jangan Nggak, dulu kejang-kejang, satu Pak. dulu. Jangan dulu Berarti- curhat kejang-kejang, Pak. Santai dulu, Pak. Berarti Santai, sudah 2 Pak. pertanyaanmu. Santai dulu, Pak. Jangan Ya, kejang-kejang. tadi Jangan
sekarang Jangan Musa. tantrum Pak, tenang Gantian Pak, dong. tenang dulu. No, enggak Ini, lah. Pak. Enggak adil. Supaya adil saya Ketika tanya Nabi dulu. Musa, ketika Apa Nabi beda Musa, Injil? Pak, jangan dulu. Enggak adil, enggak demokratis Jangan diskusinya. dulu Pak, santai dulu Pak, jangan kerasukan Pak. Enggak lah. Anda Ya ini enggak tenang adil. dulu, tenang makanya dulu Pak. malas. Oke, Enggak lah. dengar dulu. Ya. Enggak, gini loh. Ketika Saya Nabi kan Musa, saya kan udah jawab masalah astagfirullahaladzim, ya Allah, ginjalnya mulai retak kayak Isra Mi'raj udah saya jawab. Masa saya nggak boleh nanya. Ini kayaknya ginjalnya mulai retak nih kayaknya. Oh, sudah nyerang Sabar fisik dulu lagi. Pak, tenang dulu Pak. Oke. Saya tidak pernah nyerang fisik ya. Ketika Nabi Musa Anda sudah membelah minta maaf loh lautan, tadi, ini apakah disaksikan itu dalam orang keadaan banyak. mimpi Pak? Jawab dulu Pak. Gimana? Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah itu dalam keadaan mimpi? Ya, tidak. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah itu dalam keadaan mimpi? Dalam sejarah tidak. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, apakah itu dalam keadaan mimpi? Tidak. Kenapa? Kenapa tadi kau bilang mimpi? Ini. Nah, enggak. Ulang lagi Ya, kita beda. baca. Kamu gak Beda. jujur nih. Nih. Ya, Dia beda. dalam keadaan tidur ya. Iya. Dalam posisi tidur ya di Fisik. rumahnya Ummu Hani pada saat itu. Aku lagi tidur kata Nabi Muhammad. Nih, Iya, tapi lalu kan Jibril dibangunkan mendatangi. sampai Ini dalam 3 keadaan kali di apa? situ. Dalam keadaan mimpi, Pak. Makanya saya tanya ulang, Pak. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak di dalam sejarah ya. Ketika Muhammad pergi ke langit ke-7, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak, karena Iya, diperjalankan, ya. Allah yang memperjalankan dia, tidak mimpi. Iya, bilang. Dalam keadaan Saya tidur mau tak? bilang iya. Beda. Dalam keadaan tidur tidak? Kita tidak dalam itu ya. Karena saya percaya Rasulullah iman saya. Kalau tadi Saya kan tanya, Anda bicara apakah dalam Musa, keadaan tertidur? Musa dan Isa. Apakah Beda dalam kita. keadaan tertidur? Rasulullah itu sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril sampai 3 Iya, itu kali. dalam keadaan tidur. Iya, tapi kan dibangunkan. Iya, dalam keadaan tidur, dibangunkan. Iya, dia sedang tidur. Makanya saya bilang berbeda. Ketika Nabi Musa membelah lautan, tidak dalam keadaan tidur. Ketika Betul. Yesus membangkitkan orang mati, tidak dalam keadaan tidur. Betul. Hanya Nabi Muhammad yang ke Isra Mi'raj di dalam sirah Nabawiyah dalam keadaan ini tidur. Nah, ini Tapi tidur sirah yang Nabi yang bagaimana bukan nih? yang terbaru saya bukan ini ya. Karena sirah Nabiah itu ada yang palsu. Ini sirah tertua loh Pak. Loh, ini ada yang diperbaharui sekarang. Ini sirah tertua Pak. Iya, Coba Pak bisa cek. saja Ini itu. Ibnu Ya, jadi gini. Ishaq. Jadi Ya. gini RK, Ibnu saya Hisham. sebagai umat Ya, syarat Muhammad, tahqiq, saya Pak. punya iman, saya percaya bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj. Oke. Iya, dalam keadaan Kalau tidur RK Pak. nggak percaya, itu kan keyakinan kita berbeda. Dalam posisi tidur atau tidak Pak? Beliau sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril Iya, sampai dalam 3 kali. keadaan tidur. Nah, itu kan Udah, saya Pak. Jelas sudah di saya jawab. situ Oke. Pak bahwa di situ dalam Sekarang keadaan saya tanya gantian, boleh nggak? tidur Pak. Oke, udah jujur kan? Saat tidur Yes. itu di rumah siapa Pak? Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dalam keadaan tidur dan dibangunkan 3 kali oleh malaikat Jibril. Titik itu jawaban. Dibangunkan. Udah dalam keadaan Iya, sedang tidur, dibangun. tidur, sedang tidur. Ini Iya, di rumahnya Kamu umum. memutarbalikkan bahasa ini. Saya Nggak bilang boleh dalam gitu. keadaan tidur, kau bilang saya membalikan bahasa. Iya. Bagaimana sih? Coba. Kan saya mengikuti bahasanya Pak Haji. Ya Pak Haji mengatakan dalam keadaan tidur. Ya betul dalam keadaan Sallallahu Alaihi tidur. Wasallam sedang tidur. Pada saat Isra Mi'raj diperintahkan Allah melalui Jibril dibangunkan sampai 3 kali. Lalu Dia tidur bangun lagi nggak? enggak? Bangun. Dibangunkan pertama tidur lagi enggak? Iya, sampai 3 kali kan? Kedua tidur lagi enggak? Iya, kan 3 kali. Ketiga tidur lagi enggak? Dibangunkan 3 kali, maka dia untuk Isra Mi'raj untuk menghadap Allah. Tidur kan? Bukan tidur, udah dibangunkan. Dalam keadaan tidur ini Pak di sini. Sekarang kalau dalam keadaan, apakah dalam keadaan sadar? Sekarang gini deh, itu kan udah saya jawab. Rasulullah itu 3 kali dibangunkan, ketiganya dia bangun. Oke? Untuk melaksanakan perintah Allah
untuk Isra Mi'raj. Titik. Sama nggak dengan Nabi Musa ketika dia membelah lautan dalam keadaan tidur? Tadi udah saya jawab, Musa itu berbeda. Hanya Nabi Muhammad yang sendiri. Bukan. Kaitannya dengan Musa dengan Muhammad itu apa? Kaitannya gini, Nabi Musa kan tidak pernah melakukan mujizat dalam keadaan tidur, Pak. Itu kan hal yang berbeda. Rasulullah itu sedang tidur karena Nabi terdahulu ketika memberikan tengah malam. mujizat tidak dalam keadaan perjalanan tidur, Isra Mi'raj itu tengah malam. Ya, tengah malam. Tidur perjalanan Isra Mi'raj itu tengah malam. Siapa Karena yang lihat? keyakinan kami sebagai umat Muhammad, kalau secara akal itu memang nggak mampu kita menalarnya. Karena keimanan lah, maka kita percaya. Udah, jangan kamu bandingkan Musa yang membelah lautan. Beda, konteksnya beda. Nah, udah. Konteks yang berbeda dalam arti seperti apa? Pengertian seperti apa? Pengertiannya, kalau Musa karena dia dikejar oleh Fir'aun, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk menyeberang, menyelamatkan diri. Maka dipukulkanlah tongkatnya ke laut, maka terbelah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dalam keadaan tidur atau tidak? Saya nggak nanya tidurnya. Nggak, jawab dulu. Ketika Musa dikejar oleh Fir'aun dalam keadaan secara tidur atau akal tidak? Orang yang sehat punya pendidikan. Makanya aku dalam keadaan sehat dan akal aku yang sehat, aku bertanya, ketika Musa dikejar oleh Fir'aun dan membelah lautan itu dalam keadaan tidur kalau atau Rasulullah Isra Mi'raj itu dia sedang tidur karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah tengah malam. Ya? Oke, perjalanan karena Isra Rasulullah Mi'raj, tidak pertanyaan tahu saya, Pak. bahwa Perjalanan dirinya Isra malam Mi'raj itu mau apakah harus dalam Isra keadaan Mi'raj tidur, karena Pak? dia tidak tahu, karena dia tidur, maka dibangunkan oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Pertanyaan saya kepada Bapak, perjalanan Isra dan Mi'raj apakah ini pertanyaan, bukan pernyataan, bukan statement. Apakah harus dalam keadaan tertidur? Itu saya nggak bisa jawab kalau itu. Kok tidak bisa? Nggak bisa, pertanyaannya. Oke, sekarang gini Pak. Ketika saya berkata kepada Bapak, tadi malam saya dalam keadaan tidur, saya menaiki, contohnya saya naiki naga terbang miliknya Angling Dharma. Saya pergi terbang-terbang. Naga terbangnya Angling Dharma ngajak saya terbang-terbang. Apakah Bapak percaya? Kalau yang RK, ya kalau cerita saya nggak percaya. Nggak percaya? Ya. Iya, begitu pula saya, Pak. Nah itu, karena saya nggak mengimani. Saya terbang ke langit, saya terbang-terbang dengan naga terbangnya Angling Dharma, baru sambil saya bernyanyi. Tetet, tededet, tet, tededet. Secara keimanan saya nggak percaya dengan Dharma. Ya kan? Saya nggak percaya. Tapi kalau saya Rasulullah, karena keimanan saya percaya saya. Oh, sekarang saya tanya, Bapak mau nggak beriman kepada saya dalam keadaan tidur, saya pakai naga terbang, saya terbang, percaya nggak? Saya nggak akan percaya. Sama nggak dengan saya? Sama nggak dengan saya dalam keadaan karena tertidur? saya Bapak percaya di luar atau tidak? keimanan saya tidak percaya dengan saya kamu. mengajak Bapak untuk masuk dalam keimanan saya. Saya terbang ke langit ketujuh pakai naga terbangnya Angling Dharma. Bapak percaya atau tidak? Nggak, saya nggak akan mungkin mengikuti lalu kamu. Saya bilang, saya bertemu dengan satu sosok, lalu sosok itu bilang saya adalah karena Nabi. Saya nggak seiman dengan kamu, saya nggak percaya. Percaya atau tidak? Saya nggak akan percaya sosok itu karena mengatakan saya adalah Nabi. Bukan di luar keimanan saya nggak percaya. Nah, begitu pula kami, Pak. Makanya, Pak. Terserah. Makanya kalau dalam konteks percaya, ini, Pak. Makanya dalam konteks ini, dalam Sirah Nabawiyah di halaman 245, Pak. Nih, silakan. dalam 245 di sini, Pak. Nggak banyak bisa. orang Kamu yang tadinya sudah situ, masuk Islam menjadi itu di luar nalar akal manusia. Menjadi apa, Pak? Bahwa itu kalau baik, kamu nggak percaya di sama Sirah dengan Nabawiyah, saya nggak akan percaya dengan Kristen kan. Lihat sini, Pak. Silakan kalau Anda nggak percaya. Iya, Pak. Lihat sini, Pak. Maka dari itu, Pak, di dalam Sirah Nabawiyah halaman 245, banyak orang yang tadinya sudah di Islam menjadi murtad gara-gara peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Udah saya jawab tadi. Kalau nggak percaya itu hak. Jangankan Anda. Orang Islam nggak percaya silakan mau keluar dari agama Islam. Tetapi banyak juga orang Kristen yang masuk Islam. Itu kan hak
Ya nggak bisa. Oke. Yang namanya hak itu melekat dalam tubuh kita. Oke. Ketika Gitu. Musa membelah lautan ada saksinya tak Pak? Nah, kok muter lagi ke Musa Gak lah. muter masih nih Pak. Udah selesai tadi Musa udah Ketika saya Musa jawab. membelah lautan ada saksinya Coba atau tidak? bisa gantian nggak kalau diskusi itu? Satu lagi. Ketika Musa membelah lautan ada saksinya enggak? Ya, sudah 5 ya pertanyaan kamu saya hitung. Ada ya. Satu, ya ada umatnya. Ketika Muhammad naik, saksinya siapa? Umatnya Musa. Oke. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Miraj, apakah umatnya menyaksikan? Ya, 7 pertanyaanmu ya saya hitung. Yang menyaksikan umatnya tidak ada. Tidak ada. Ini Dengan dia, keyakinan ini iman yang kamu berat. terhadap Rasulullah, Ini maka yang kami berat percaya. nih Pak. Oh. Ini yang berat nih Pak. 7 ya, Ini yang pertanyaanmu saya susah hitung ini 7 Pak, ya. berat nih Pak. Oke, RK 7 ya. Saya catat loh. Silakan. Tujuh. Nggak ada saksinya sama sekali ya Pak ya? Ya, yang disaksikan hanya malaikat Jibril ya. Pertanyaan kamu Bukan dengan saya umatnya 7. ya, bukan umatnya ya Pak ya? Ya, 7 ya. Oke, karena itu pertanyaan dalam lo. keadaan apa Pak? Karena itu dalam keadaan mim. Udah saya jawab, udah 7 pertanyaan. Pertegas dulu, dalam keadaan mim? Tidak. Kok tidak lah? Kan udah dibangunkan RK. Ya, sedang tidur. Saya nggak percaya dalam keadaan jujur, itu. Saya pertanyaanmu coba udah teman-teman 7. typing huruf kecil semua dalam keadaan mim. Typing teman huruf kecil semua dalam keadaan mim. Sekarang gantian dong. Kalau orang Dalam keadaan berpendidikan kan 7 Ini Pak, lihat itu dalam pertanyaanmu. keadaan apa Pak? Lihat itu baca Pak, ada Ya, typing enggak, itu dalam keadaan mim. saya nggak mau ngulang-ulang lagi lah. Mimpi. Kamu mundur ke belakang terus pertanyaannya. 7 pertanyaanmu. Ini saya rekam ya. Oke, Berarti silakan kalau Pak. kamu tidak menjawab pertanyaan saya 7 juga, kamu tidak adil. Silakan Pak, silakan. Saya edarkan. Ya, saya edarkan juga. Kamu saya rekam. Edarkan. Siapa yang mau edarkan Bapak? Saya. Pak. Saya share Bagus, Pak. kemana-mana. Tolong edarin saya Pak. Terima Ya. kasih udah mengiklankan saya Pak. Iya, enggak. Ya. Pak, Katanya kan jangan orang dong teman-teman nulis berpendidikan. mimpi-mimpi. Nanti Pak Kasih Hajinya malu kesempatan Pak. saya. Apakah orang berpendidikan akan memberikan kesempatan untuk orang yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya nggak tahu pendidikan kamu apa. Saya tanya. Pertama, kenapa Injil itu ditulisnya berbeda-beda? Apa yang bedanya? Silakan tunjukkan Ya, di perbedaannya. dalam Datanya Injil mana? itu harusnya bahasanya Ibrani atau Ibro. Kenapa berbeda? Beda dengan Al-Quran ya. Berbeda dalam seperti apa? Silakan Bapak jawab. Iya, saya bertanya, Bos. Iya, tunjukkan datanya. Saya tidak tahu dalam konteks Bukan, nanti perbedaannya jawab seperti aja apa. pertanyaan saya. Saya sudah tanya, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Pertanyaannya, Perbedaannya dalam konteks apa seperti apa? Silakan tunjukkan datanya kepada saya. Bahasa. Berbedanya di mana? wah ini nanti dulu jawab, nanti dulu dengar dulu Injil orang bukan yang saja ditulis berpendidikan. ini. Dengar baik-baik Pak. Pertanyaan saya baik-baik, catat. Silakan. Catat orang yang berpendidikan, catat. 1, pertanyaan saya. Kenapa kitab Injil itu ditulis berbeda-beda bahasanya? Setahu saya Injil itu ditulisnya dalam bahasa Ibrani atau Ibro. Kalau Al-Quran itu ditulisnya dalam bahasa Arab dimanapun dia berada. Hanya diartikan Sejak kapan saja. Injil dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak? Ya, saya melihat, ya, Coba melihat tunjukkan saya Injil searching. yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu yang Nanti mana, dulu, Pak? yang catat dulu, itu baru 1. Saya catat. Coba jawab dulu satu-satu. Sejak Orang yang kapan Injil berpendidikan itu dituliskan kalau dalam orang bahasa bertanya Ibrani? tidak akan memotong. Iya, Tadi makanya kamu aku nanya, bingung, saya Pak. dengar dulu. Karena Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak. Injil Ya. nggak ada, Pak. Ya, 1. Kedua, catat dulu Sabar, orang Pak. Jawab dulu berpendidikan. ini. Di mana Injil dituliskan dalam bahasa Orang Ibrani? berpendidikan itu selalu mendengarkan pertanyaan dulu. Pak, Injil tidak pernah Inilah dituliskan dalam bahasa contoh-contoh Ibrani, orang. Pak. Saya nggak tahu nih, Tetapi saya kalau ragukan Bapak lihat pendidikan data, Anda coba ini. Bapak dengar dulu, Bapak Orang dengar mau dulu. tanya aja Coba nggak Bapak dikasih Haji diam dulu ya. kesempatan. Bapak Haji diam dulu, Pak. Ya, Saya diam tunjuk dulu kayak gini, lah. Pak, ya. Dengar Nanti baik-baik, Pak. dulu. Yang kedua, Ini di dalam catat. LXX, Pak. Ya. Yang kedua, catat dulu. Astagfirullah. Pak, saya mute Bapak dulu. Dengar baik-baik, Pak, ya. Jangan kesetanan dulu, Pak, ya. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Injil itu ada 4, Pak. Matius, Injil Santo Matius,
Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas, dan Santo Yohanes. Ada 4 Injil. Keempat Injil ini tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak. Ya, keempat ini kecuali Bapak bilang LXX Septuaginta. Nah, LXX Septuaginta yang disalin menggunakan bahasa Yunani. Nah, itu ada, saya bisa tunjukkan datanya nih. Ini LXX Septuaginta, Pak. Ini kitab Kejadian, contohnya kitab asal. Ya, kitab Perjanjian Lama. Kita temukan LXX ini di dalam bahasa Yunani, teman-teman. Nah, kita bisa temukan. Nih, ini bahasa Yunani, kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama. Ini naskah tertua juga, teman-teman. Ya, Septuaginta ini naskah tertua, teman-teman, ya. Seperti itu. Tetapi kalau kau mengatakan Injil dituliskan dalam bahasa Ibrani, Bapak coba pertanyaannya itu coba dalam keadaan sehat, Pak, ya. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Ya, buka mute-nya, Pak. Buka mute-nya, Pak. Buka mute-nya. Thank you ya yang udah transfer saya. Terima kasih. Saya nggak tahu siapa yang transfer. Orang yang berpendidikan itu, saya orang, walaupun mungkin ya, saya nggak mau menyebutkan pendidikan saya tidak pernah menyerang fisik seseorang. Silakan, Pak. Ya, tadi kamu udah minta maaf, harus minta maaf lagi nih. Apa sih gila hormat, Pak? Bukan hormat. Jangan menyerang fisik kalau diskusi. Jangan menyerang. Orang katanya yang kamu minta orang maaf ulang-ulang itu ada gangguan psikis, Pak. Ya, orang yang minta maaf ulang-ulang itu ada gangguan psikis, Pak. Ya. Ini loh, dan saya yakin ya, Bapak ini dalam keadaan gangguan psikis karena apa? Minta ini terus, Pak. Saya biasa diskusi secara offline. Pertanyaan orang itu kita dengar dulu, kita catat. Ya udah, silakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama saya sudah jawab. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Oke, silakan. Itu kan pertanyaan saya. Silakan. Pertanyaan kedua, catat. Ya. Catat nih, ikut catat. Ya, catat. Cakep. Terus silakan. Di zaman Nabi Yesus, ya, Yesus bilang di zaman Tuhan Yesus bilang begitu, Pak. Saya nggak mau bilang Tuhan, kapan manggil. Soalnya Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Itu di dalam kitabmu. Kecuali bilang di zamannya Nabi Isa Al-Masih, nah betul. Ya, kalau bilang kan, di zamannya Tuhan Yesus, nah Yesus. Itu, Pak, karena menggunakan Alkitab. Inilah ya, karena kalau berdebat dengan orang berpendidikan gitu di zamannya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu ini pendidikan dan kepintaran, orang bertanya langsung dipotong, dengar aja dulu. Silakan. Terima kasih orang berpendidikan. Silakan. Terima kasih Pak Haji. Ya, Yesus, di zaman Yesus, apakah sudah kitab Injil ini sudah ada? Oke, terima kasih banyak. Itu yang kedua. Oke, saya jawab. Langsung saya jawab. Nanti dulu. Kenapa? Jangan dulu. Seolah-olah nanti saya udah, jawab. Saya udah tahu tahu kau, Pak. Ya, jawablah. Oke, ya. Dengar baik-baik, Pak. Ya. Injil itu baru dikumpulkan manuskripnya itu di abad ketiga, lalu dijadikan sebuah konsili, saat itu namanya konsili Hippo. Ya, dengar baik-baik, Pak. Pada saat itu namanya konsili Hippo dan konsili Kartago. Ya, jadi konsili Hippo dan konsili Kartago saat itu betul-betul membicarakan bagaimana orang Kristen, bagaimana bapak-bapak gereja pada saat itu dalam sebuah buku ini. Ya, ini buku. Di sini teman-teman bisa saksikan, bisa lihat ya, saat terjadinya di saat kata pengantar ya. Ini semangat Konsili Vatikan II, teman-teman. Ini data ya, saya tunjukkan. Ya, Konsili Vatikan II atau Dei Verbum ya. Di sini kita bicara kanon kitab suci, teman-teman, ya. Terjadinya ini saat bapak-bapak gereja kita mengumpulkan data-data, lalu terjadinya kitab yang dikanonkan. Ya, apalagi kita merujuk pada namanya Deuterokanonika. Ya, jadi Injil itu manuskrip-manuskripnya baru dikumpulkan di abad ketiga, lalu dikanonkan di abad keempat. Ya, lantas bagaimana? Ya, pertanyaannya, lantas bagaimana orang Kristen menjalankan liturgi? Ya, sementara Alkitab baru dikanonkan di abad keempat. Oke, ada kitab yang lebih tua lagi daripada Injil, Pak. Nah, nama kitabnya apa, Pak? Nih, ini bukunya ini, Pak. Namanya Kitab Didache. Ya, ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan oleh 12 rasul kepada segala bangsa. Oke. Nah, ini kitab Didache. Sebelum Injil ada itu ya? Ya, sebelum Injil sudah ada ini. Saya bisa pastikan.
Sangat saya bisa pastikan. Bukan itu. Sebelum adanya Injil yang dikanonkan keempat, ada kitab yang lebih tua daripada Injil, namanya Kitab Didache. Ya, ini sudah ada. Bahkan ada manuskripnya, Pak. Saya tunjukkan datanya. Ada manuskripnya enggak? Ada. Nih. Itu yang Didache itu yang ngarang siapa? Bukan ngarang, Pak. Di sini dicatat. Para rasul mencatat langsung apa yang mereka lihat dan apa yang disaksikan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, yang nulisnya siapa? Para rasul, Pak. Ini udah lihat depannya, Pak. Nih. Oh, para rasul. Ini nggak mau saya catat. Ya. Didache, ajaran Tuhan yang diteruskan oleh 12 rasul kepada segala bangsa. Ajaran Tuhan Yesus. Yang nulisnya ada nggak di situ? Yang nulisnya itu ada nggak? Para ini rasul, 12 rasul ini ditulis, masa nggak lihat ini matanya? Ya, yang nulisnya itu kan pasti manusia. Ada nggak di situ kan cetakan siapa? Ini 12 rasul ini. Bukan cetakan siapa itu? Oke, silakan diterjemahkan oleh Purtanto. Pak, kalau bicara orang Katolik, yang saya tanya jawab aja itu Purtanto. Ya. Purtanto ya. Orang Tahun Katolik, berapa? Pak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Tahun berapa? Kalau orang Katolik, Pak, dengar dulu, Pak. Orang Katolik itu mempercayai ini, Pak. Bapak cari Katolik manapun, dia akan percaya Kitab Didache. Ya. Kemudian ketiga, Pak. Poin ketiga. Bukan cuma Kitab Didache. Saya tunjukkan satu data lagi. Nah, ini namanya Magisterium Gereja, Pak. Katekismus Gereja Katolik, Pak. Jadi, orang Kristen berjalan berdasarkan tradisi lisan, Pak. Ini datanya, Pak. Apa itu? Ini Magisterium Gereja, Katekismus Gereja Katolik. Ya, ini KGK, Katekismus Gereja Katolik. Apa itu KGK, Pak? Jadi sebelum adanya kitab, kita berjalan namanya tradisi suci. Ya. Nah, apa itu KGK? Bapak bisa baca KGK ini seperti apa? Tuhan mempercayakan kepada gerejanya tugas-tugas yang memelihara. Ini namanya tradisi lisan, Pak. Ya. Dan ini tercatat semua, Pak, dalam tradisi Gereja Katolik. Ya. Seperti itu. Jadi saya harus katakan dengan tegas, ya Pak, tanpa adanya Alkitab, Katolik atau kekristenan akan tetap jalan dan mempercayai Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu. Buka mic-nya. Silakan, pertanyaan ketiga, Pak. Yang kedua tadi apa namanya? Katekismus Gereja Katolik, Pak. Katekismus ya. Oke, Katolik ya ini ya. Ya, mau saya cari. Oke. Sudah silakan cari. Oke, itu baru dua. Pertanyaan ketiga, Pak, silakan. Ketiga. Apakah orang Kristen itu berpuasa? Dan bulannya bulan apa? Oke. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah orang Kristen itu berpuasa? Ya, saya tidak tunjukkan dalam Alkitab. Bisa saya tunjukkan dalam Alkitab dan saya bisa menjalankannya. Ya. Apakah orang Kristen berpuasa? Yes, kita berpuasa, Pak. Nih. Ini ajaran saya ambil lagi dalam Kitab Didache, Pak. Saya tidak mengambil dalam kitab suci, Injil. Saya ambil dalam Kitab Didache. Ya. Berkatilah mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi musuh-musuh kalian, berpuasalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ya. Bulan berapa orang Katolik itu berpuasa, Pak? Pertanyaannya. Ya. Kita semenjak bulan 3 ini, namanya ketika 5 Maret. Ya. 5 Maret. Terjadinya peristiwa Rabu Abu, Pak. Ya, 40 hari ke depan sampai 40 hari ke depan sampai Jumat Agung. 40 hari ya? Ya, sampai bulan April kita berpuasa. Orang Katolik berpuasa tidak harus kita tunjuk-tunjuk. Ya, tidak harus kita umumkan, tidak harus orang di jalan-jalan itu lihat sambil berdoa, tidak perlu, Pak. Tidak perlu orang dengar, jangan potong dulu. Orang Katolik berpuasa tidak harus orang melihat kita, ya. Tetapi Yesus mengajarkan hal berpuasa seperti apa? Mari kita lihat. Yesus apa kitab itu? Kitab Injil apa Didache tadi? Tadi Didache, sekarang saya melihat dalam Alkitab. Oh gitu. Oke, Didache ya. Tadi Didache, sekarang Injil. Nah, sekarang kita lihat dalam Injil. Injil seperti apa, Pak? Lihat dulu, Pak. Ya. Hal berpuasa kata Yesus Kristus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di dalam neraka ini. Jadi berpuasa harus semua orang tahu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Ya, sekarang saya lihat, Pak. Bapak lihat muka saya. Apakah saya kelihatan berpuasa, Pak? Saya dalam keadaan segar, Pak. Orang tidak menyangka bahwa saya sedang berpuasa. Ya.
Nggak kayak Bapak, nggak cuci muka, Pak. Nyerang fisik lagi. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, Ya. melainkan hanya Bapamu yang ada di surga yang mengetahui semuanya, Pak. Ya, di situ kita mengajarkan tentang hal berpuasa, Pak. Orang Kristen, orang Katolik khususnya kita berpuasa dari 5 Maret kemarin sampai 40 hari ya. Puncaknya adalah ketika Jumat Agung. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan keempat, Pak. Ya, keempat nih. Di dalam Injil, ya. Oke. Ada Markus 12 ayat 28-29. Markus berapa? Terus Markus 12 ayat 28-29. Oke, silakan. Yesus mengajarkan Tuhan di situ, kalau nggak salah ya. Oke. Terus buka lagi Filipi 2 ayat 2. Ya, terus Nah, di situ poinnya, Pak. Bandingan dulu dua firman itu. Firman apa Poinnya, itu? Pak. Saya nggak tahu. Saya mohon maaf kalau salah. Ya. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Saya suka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Saya suka. Ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, nih perhatikan, Pak, kan ya. Markus ya. Oke, saya sudah buka, Pak. Markus 12 ayat 28, Pak. Perhatikan. Lalu ahli Taurat yang mendengar, Lalu ahli Taurat yang mendengarkan Yesus. Kita di sini bermain gramatikal, Pak. Grammar, Pak, ya. Kata per kata, Pak, ya. Ya, lihat kata per kata, huruf besar, huruf kecilnya, huruf kapital dan huruf tidaknya, ya. Lalu yang mendengar Yesus, orang Saduki bersoal, jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu dan datang kepadanya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum yang paling utama yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lihat, Pak. T-nya huruf besar, Pak, ya. Ya. T huruf besar, U-nya kecil. Di sini mengacu pada namanya bahasa Yunani, namanya kurios, Pak. Oke. Kurios. Itu yang jawab Yesus ya. Yesus yang ngomong, kurios, Pak. Ya. Oke. Merujuk pada kurios di sini, Pak, ya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, seperti apa kasihilah Tuhan Allahmu? Lagi-lagi saya membawa kitab Didake, Pak. Ya. Di dalam kitab Didake mengadakan apa, Pak? Ada 2 jalan, Pak. Ya. Pertama, jalan kehidupan. Kedua, jalan kematian. Jadi 2 jalan itu namanya kitab kehidupan dan jalan kematian dan jalan kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, kehidupan seperti apa? Jalan kehidupan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Inilah jalan kehidupan, kata Yesus. Pertama-tama, engkau mengasihi Allah yang telah menjadikanmu. Kedua, engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jalan kehidupan seperti apa lagi? Berkatilah mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi musuh-musuh kalian. Berpuasalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ya, lalu dia bilang apa? Dia bilang di sini karena jika mengasihi mereka yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Bukankah orang-orang yang tidak beriman pun melakukannya itu? Tetapi kalian kasihilah mereka yang membenci kalian, karena itulah jasa kita. Maksudnya seperti apa? Kita berpuasa bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri lagi. Itulah jalan kehidupan. Kita berpuasa bagi mereka yang membenci kekristenan. Ya, yang menolak kekristenan. Itulah jalan kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kita lihat apakah dampak dari jalan kehidupan kalau ditaatin? Sehingga engkau supaya engkau menjadi sempurna. Supaya engkau menjadi sempurna. Sambil berpuasa kita harus melakukan apa, kata Yesus? Hendaklah sedekahmu basah oleh keringat kedua tanganmu. Sedemikian sehingga engkau tahu pada siapa engkau memberi. Jadi sambil berpuasa, sambil ini kita harus ini. Kemudian kita lihat kembali pada poin pertama pertanyaannya adalah di sini berbicara tentang Tuhan, ya. Markus 12, kasihilah Tuhan. Lihat Tuhan huruf besar, ya. Huruf besar, U-nya kecil. Kita lihat, Pak. Siapa ini, Pak, yang mengacu pada kurios? Ya, ini ayat yang biasa dipakai sama Juma. Ya. Yesus dia adalah Tuhan. Bahwa Tuhan itu Esa. Mengapa dikatakan Esa di sini? Yesus itu Tuhan yang mempunyai kuasa membawa orang ke surga maupun membuang orang ke neraka. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan, T besar. Ya, siapa Yesus Kristus di sini pertanyaannya? Ya, Yohanes 10 ayat 30. Karena Yesus yang adalah Tuhan, kurios, dan Sang Bapa, Sang Sumber adalah Esa. Ekat.
That's the point. Itu ajaran kekristenan. Saya pakai data, Pak. Iya, ya itu orang terpelajar, orang punya pendidikan ya gitu. Ya, saya pakai data, Pak. Nggak ada saya nggak pakai data. Selalu saya pakai data, Pak. Cuman saya baru tahu. Saya baru hari ini tahu selain Injil. Filipi. Maaf, saya lupa lagi Filipinya satu. belum. Filipi 2. Oke. Tadi bahwa tadi adalah Yesus itu Tuhan ya tadi ya. Ya, mantap. Pertanyaan bagus, Pak. Ya. Filipi. Kita lihat di sini, teman-teman. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi karena dalam Kristus dan nasihat penghiburan kasih persekutuan dan roh ini Tritunggal lagi nih. Jadi karena Kristus dan ada nasihat penghiburan dan persekutuan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, satu baptisan. Ya, Rasul Paulus mengajarkan dalam kitab-kitab lain satu baptisan. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain. Seperti diajarkan dalam kitab Didache. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap Yesus Kristus. Yang walaupun, lihat ini Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini Dwinatur Kristus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya, Pak. Ya, apa maksud Filipi 2 ayat 5 ini? Ya. Di sini dia menggunakan Kak, ya. Di sini mengatakan touto, ya. Lalu di sini dia menggunakan kata kai Filipi 2 ayat yang ke-6 coba. Lebih jelas lagi Filipi 2 ayat yang ke-6. Nah, di sini dia menggunakan kata apa, Pak? Morpe. Teman-teman perhatikan. Filipi 2 ayat 6 dia menggunakan kata morpe. Morpe ini artinya apa? Sang firman itu menambahkan rupa hamba. Tetapi ketika dia menambahkan rupa hamba, keilahiannya tetap hiparkon enggak? Tetap hiparkon. Artinya tetap existing. Huparkon ini existing. Ya, Filipi 2 ayat 7. Nih. Ya, di sini mengatakan morpen lagi. Menambahkan, lebih tepatnya ini menambahkan doulo, rupa hamba. Maksudnya seperti apa? Dia yang adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Masih memiliki satu nature, tetapi ketika dia morpe doulo, dia menambahkan rupa hamba, dia memiliki apa? Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itulah kekristenan. Kami percaya Kristus memiliki dwinatur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, melainkan mengosongkan diri. Ini dalam bahasa Yunani kenosin, ekenosen. Ya, ekenosen. Dia menambahkan dia yang adalah Allah, dia ekenosen. Dia inkarno, ya. Saya bicara tentang inkarno di sini, teman-teman, ya. Oke, berbicara tentang inkarnasi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin namanya inkarno, ya. Itu dari kata in dan karo, ya. Ya, artinya berbicara tentang menjadi daging, ya. Dalam bahasa Latin dia bilang et verbum caro factum est dalam sebuah vulgata, ya. Ya. Dalam Vulgata dia mengatakan et verbum caro factum est, artinya firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya, dia inkarne, dia masuk ke dalam dunia dan memiliki dwinatur Kristus. Silakan, pertanyaan keberapa? 5. Silakan, saya persilakan. Saya orangnya fair, Pak. Silakan. Ya, makasih. Udah 5. Ya, kita kan orang berpendidikan, itu ya. Silakan. Ya. Silakan. Saya selalu pakai data, Pak. Silakan. Pernahkah Yesus mengatakan ya, pernahkah Yesus mengatakan, akulah yang mewahyukan Alkitab, akulah pula yang menjaganya? Oke, 1 iota pun. Oke. 1 iota pun. Oke, terima kasih. Matius 5 ayat 18. Ini kata Yesus.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi lengap, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, saya ambil sebuah data buku lagi. Ya, di mana Yesus Kristus menjaga senantiasa firman-Nya. Ya. Wait, di halaman berapa bukunya? Sebenarnya buku itu, ayat itu sudah ada ya. Menjaga firman-Nya ya. Mengampuni dosa, membangkitkan kehidupan yang kekal. Saya lupa datanya. Tetapi ada ayat Alkitab di mana sepanjang sejarah Allah senantiasa menjaga firman-Nya. Itu ada dalam 1 Korintus. Ada. Ya. Bagaimana dia tidak menjaga firman-Nya? Yesus jaga firman-Nya sampai sekarang. Mau dalam keadaan apapun, Alkitab tetap terjaga sampai sekarang. Ada. Kecuali Alkitab itu rusak. Atau Alkitab itu seperti apa. Bahkan sampai sekarang di beberapa museum kita bisa menemukan manuskrip-manuskrip asli yang disalin. Itu ada. Ya. Manuskrip-manuskrip asli itu tetap ada sampai sekarang. Ya. Karena apa? Satu iota pun harus digenapi dalam perjanjian lama, harus digenapi. Semuanya harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa harus digenapi. Nih, contohnya. Contohnya, seperti apa yang digenapi? Dijaga. Ya, dijaga dan digenapi. Nih, ini sebuah data. Ya. Ini dijaga dan digenapi. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Digenapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Mazmur 41 ayat 10. Di mana jauh sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, dalam kitab Mazmur Daud sudah dinubuatkan. Penggenapannya Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot salah seorang dari muridnya. Digenapi di sini. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tetapi di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur, tidak dituliskan nama Yudas. Mengapa tidak dituliskan nama Yudas, tetapi sahabat karib saja? Karena apa? Tuhan bukan Tuhan yang menentukan Yudas itu masuk neraka. Bukan Tuhan yang menentukan. Tetapi Yudas sendirilah yang menentukan dia masuk neraka. Karena ada nubuatan positif dan ada nubuatan secara negatif. Tergantung siapa yang mau menggenapinya. Mau menggenapkan nubuatan positif dan siapa yang menggenapi nubuatan negatif. Zakaria 11 ayat 12 digenapkan dalam Matius 26 ayat 14. Dijaga. Berapa Yudas menjual Yesus Kristus? 30 keping perak. Matius 26 ayat 14 menggenapi. Kemudian di mana? Yesaya 53. Bukan cuma itu, ada hal yang lebih penting lagi. Nih. Hal yang pentingnya di mana? Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jauh sebelum Bunda Maria mengandung Yesus Kristus sudah dinubuatkan bahwa akan lahir dari seorang perempuan muda. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lalu digenapi di mana? Matius pasal 1 ayat 23. Bunda Maria. Silakan pertanyaan ke-6. Baik, makasih. Nah, saya baru ingat Yudas ini, tadi ada Yudas tadi ya. Oke, baik, makasih Bang RK. Yang ke-6. Mana perintah Yesus ya atau Tuhan yang umat Kristen itu beribadahnya hari Minggu? Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing pada hari pertama minggu itu, kita melihat bahwa minggu itu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bukan cuma itu. Ya, kita lihat di dalam, banyak yang berpuasa hari Minggu. Kemudian yang lebih tepatnya, ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Hari pertama minggu itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Di mana para rasul melakukan pertama dalam minggu, apa hari minggu itu? Minggu. Hari pertama dalam minggu. Pertama dalam minggu. Hari pertama berarti hari Minggu ya? Ya. Kenapa kita mengatakan seperti itu, Pak?
Kenapa gereja Katolik melakukan hari Minggu? Karena para rasul melakukan teladan ibadahnya hari Minggu. Tanda kemenangan, kebangkitan dari Yesus. Jadi ini berbicara tentang bukan Alkitab saja, tapi tradisi seperti yang kita bicarakan awal. Gereja Katolik bukan cuma Alkitab saja, tetapi tradisi suci yang dijalankan. Ya, ada tradisi juga ya. Yes. Oke, makasih. Yang terakhir. Silakan. Ya, itu yang di belakang RK itu foto siapa? Oke. Oke. Yesus ya? Lukisan bukan foto. Foto dengan lukisan itu berbeda. Ini berbicara tentang Tuhan, lukisan Tuhan saya. Bukan, saya tanya dulu. Nanti dia buka kitabnya. Itu lukisan ya? Lukisan. Lukisan. Lukisan tua di abad ke-6. Namanya lukisan Pantokrator Yesus Kristus Gunung Sinai. Pantokrator Gunung Sinai. Ya, kaitan dengan lukisan itu, kan banyak foto Yesus ya. Yes. Ya, banyak kan foto kan, di mana-mana saya lihat ada itu ya. Nah, itu yang memfoto wajah Yesus seperti itu siapa sih yang pertama? Oke. Saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus lagi, ya. Pertanyaan bagus lagi. Kenapa saya bilang bagus? Tadi gereja Katolik bukan cuma Alkitab tetapi tradisi suci. Ya, saya pikir semua orang akan percaya ini. Makanya ketika ada yang menolak yang namanya lukisan dan ikon-ikon rohani seperti ini, dengan tegas gereja Katolik maupun Ortodoks mengatakan anatema. Kenapa kita mengatakan anatema kalau kamu menolak seperti ini? Ya, itu anatema. Penyesat. Kalau mereka menolak ikon-ikon. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 476, ini tradisi lisan. Karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya. Maka Kristus terbatas dalam tubuh. Karena itu wajah manusia Yesus dapat dilukiskan dengan terang. Dapat dilukiskan dengan terang di depan kita. Nah, datanya dari mana? Kita melihat bahwa Alkitab ada nggak data itu? Ada. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-1. Galatia pasal 3 ayat 1. Ya. Hai orang-orang bodoh Galatia, yang bodoh, siapakah telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Lalu kita lihat, perhatikan lagi. Ya, poin ketiganya, ya, yang saya bilang. Ketika Yesus Kristus dalam keadaan dia memikul salib, semua mukanya berlumur darah. Ya, tradisi gereja mencatat ada seorang wanita namanya Santa Veronica. Santa Veronica itu dia mengambil wajah Yesus, mengusap wajah Yesus dengan kain putih. Sehingga dalam perhentian yang keberapa teman-teman ya, saya lupa. Di mana Santa Veronica mendapatkan gambar dari Tuhan secara langsung. Ya, sehingga dapat, karena firman itu terbatas dalam tubuh. Kemudian poin keduanya. Ya, dari mana kita tahu wajah Yesus seperti apa? Nih. Nih. Ini namanya kain kafan Turin. Kalau Bapak pergi ke Roma bisa dapat ini. Kain kafan Turin ini adalah karena tubuh Yesus itu darah, lalu kain kafan itu menutup, akhirnya menemukan ini, kain kafan Turin. Ya, sejarah pun mencatat, sejarah pun membuktikan bahwa ini kain kafan Turin, kain kafan milik Yesus. Sudah, saya jawab. Oke, saya hidupin mic dulu. Baik, makasih banyak ini Bang RK ya. Jadi kalau kamu tadi tuju, saya tuju, kamu udah jawab. Ya, saya udah jawab. Nah, ini diskusi yang baik itu seperti ini. Jadi tidak kita menyudutkan agama seseorang. Ya, nah itu yang diskusi yang kita yang seperti ini. Nah, ini baru orang yang punya pendidikan. Saya fair, Pak. Ya, harus begini. Saya orangnya fair. Bapak tanya, saya tanya Bapak 7 kali. Saya memberikan pelajaran bagimu. Ya, jadi kalau orang bertanya, catat dulu apa yang ditanya sehingga dia akan jelas kemana sih pertanyaannya. Jadi itu oke, Bang RK. Oke, terima kasih Pak. Dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan orang lain ya. Boleh ya? Silakan. Ya, kasihan di bawah saya lihat udah banyak yang komen itu ya. Nah, ini diskusi. Terima kasih banyak Pak Haji. Ini ya, makasih banyak nih Bang RK. Oke. Ya. Oke, maaf salah-salah kata Pak Haji, jangan masukkan ke hati. Oh enggak, saya Pak Haji harus pernah, ada jiwa muda Pak Haji, biar sambil guyon Pak Haji. Saya nggak tersinggung, tapi saya jangan tersinggung Pak Haji, karena saya jiwa muda Pak Haji. Jadi kalau guyon-guyon jangan masukkan ke hati. Saya juga pernah muda. Begini maksud saya, kalau kita diskusi jangan menyerang fisik. Ini yang kita serang. Udah Pak. Baru orang Oke, thank you lah Pak Haji. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, oke, makasih. Silakan. Nah, makasih. Ya, saya orangnya fair.
Ya, saya 7 pertanyaan, Anda 7 pertanyaan. Ya, saya 4 pertanyaan, Anda 4 pertanyaan. Saya orangnya fair, teman-teman, ya.